manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa. Kemudian, Glasgow menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Baik, berikut posisi kontrol restitusi yang ditawarkan dalam program kurikulum Merdeka. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, ketika mereka salah, kita bukan memvonis atau menyalahi mereka atau memberikan hukuman, tetapi lebih kepada mencari solusi kenapa sih mereka melakukan itu. Nah, yang pertama, posisi kontrol kita ada 5. 1, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, hukuman fisik ini kan ya mungkin melempari atau mencubit. Kalau verbal ini secara kata-kata gitu. Kamu bodoh gitu. Dasar kurang ajar. Dasar kamu nakal. Itu verbal, secara kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kata-katanya kurang lebih begini ketika orang menghukum. Dia agak keras, tinggi, matanya melotot. Ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Misalnya ketika anak terlambat terus. Jadi ketika dia menghukum, kita selalu mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ya, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid kalau guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Perasaan siswa, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bukannya dia mau bertobat, bukannya dia mau berubah, tetapi mungkin ada rasa sakit hati oleh terhadap gurunya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan bercoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara mengelas halus, kemudian sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Jadi kira-kira kata begini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata ini, perasaan murid itu bagaimana? Maka murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi ketika kita melenturkan kata-kata yang membuat mereka merasa menyesali perbuatan mereka. Yang ketiga, posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai guru terhadap murid kita sebagai teman.
Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kata-kata yang bisa kita ucapkan, contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Ketika kita melakukan itu terhadap anak yang terlambat tadi, maka perasaannya anak itu merasa senang dan akrab dengan gurunya, merasa disayangi. Intinya, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama terhadap guru yang lain. Kemudian posisi kontrol yang keempat, pemantau. Nah, dalam kali ini nada guru datar, bahasa tubuh yang formal. Kata gurunya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi jawab, tahu Pak. Lalu gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Lalu Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Lalu jawab gurunya, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya tunggu. Nah, jadi sikap pemantau itu atau posisi pemantau, anaknya mulai merasa nyaman ya. Nah, ketika dia bersalah tidak dilakukan apa-apa. Tapi yang terakhir, 5 posisi kontrol itu manajer. Ya, guru juga sebagai manajer di sekolah. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kira-kira katanya begini, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Lalu Adi jawab, tahu Pak, jam 7.00. Guru menjawabnya, iya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lalu Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Lalu gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Lalu Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Lalu gurunya, baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Jadi pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi bukan memvonis. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu pertanyaannya. Nah, jawabnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan, pasti. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah ya, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, manapun atau agama. Nah, kemudian mengapa keyakinan kelas? Karena yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal bersifat umum. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh keyakinan kelas yang dapat kita buat, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, maka kita tinjau kembali keyakinan kelas tadi. Bukankah keyakinan kelas kita kemarin seperti ini? Kenapa kamu melakukannya? Nah, itu. Sekarang kita lanjut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada yang dinamakan dengan validasi tindakan yang salah. Ketika anak melakukan hal yang salah, maka kita validasikan kesalahannya. Mengapa dia melakukan kesalahan itu? Kenapa dia melakukannya dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mengatakan bahwa dia berbuat salah itu ini, maka bagian itu yang kita namakan dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini maksudnya begini. Tahukah kamu bahwa terlambat itu merupakan perbuatan yang tidak baik? Diyakinkan kepada dia baik atau buruk. Kalau terlambat, tidak mengerjakan tugas atau melawan guru itu baik atau buruk? Nah, itu meyakinkan kelas, keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini ketika anak ini berbuat salah, ya, distabilkan lalu dicari solusinya. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Makanya ketika anak yang berbuat salah itu pasti ada sebabnya. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, sikap reflektifnya, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas menguasai anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa datang. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu mematuhi kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Karena kalimat-kalimat ini mungkin kita dengar asing, tetapi kita akan memvalidasi kebutuhan mereka dengan mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap reflektifnya, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita dasarnya termotivasi secara internal, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa meyakinkan mereka. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, sikap reflektifnya penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Cita-citamu apa? Polisi. Ya, kalau mau jadi polisi harus jaga tubuhnya, kan? Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, sebenarnya kalau banyak waktu, saya ingin Bapak Ibu membahas ini, tapi singkat saja. Ya, karena sapamnya ini. Nah, kemudian kita sepatunya dilepas. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Datang terlambat, udah sepatunya salah, gitu. Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman adalah penghukum. Ya, karena dia harus sepatunya tadi dilepas, ceritanya kasusnya itu. Kemudian bahwa hanya ada satu cara menurut Sabrina menghindari kesalahannya, yaitu dengan cara menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kemudian kata-kata yang bisa diucapkan Pak Lukman ya, Sabrina, apa kamu tahu aturan di sekolah kita? Apakah kamu bersedia mengikuti aturan itu? Jika kamu menyakitkannya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa? Nah, nilai kebajikan sepatu warna hitam adalah komitmen, keadilan, dan tenggang rasa. Ketika menggunakan sepatu berwarna hitam, maka akan terlihat lebih seragam dan tidak menimbulkan kesenjangan antara mampu dan tidak mampu di lingkungan sekolah. Kemudian, apakah setuju dengan tindakan Pak Lukman? Kurang setuju. Kalau saya pribadi kurang setuju, karena apa yang dilakukan Pak Lukman membuat Sabrina menjadi kurang nyaman dan menimbulkan rasa dendam. Sebaiknya posisi kontrol Pak Lukman sebagai manajer. Dari kasus tadi ya. Tutupnya panas. Jadi Bapak Ibu,
dari kasus ini tadi, sebenarnya kalau banyak waktu saya mau Bapak Ibu menjawabnya sendiri. Kita sharing bagaimana kita melihat dari kasus ini, dan tak kalah dari kita lakukan di sekolah kita. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melihat atau menemukan menghadapi anak yang seperti itu, maka tidak segan-segan kita selalu awal dan akhirnya itu menghukum. Ya. Bukannya kita melihat dulu permasalahannya apa, kayak kasus Sabrina tadi. Harusnya dia bertanya, Pak Lukman itu bertanya, kenapa kok sepatu kamu bisa pincang seperti itu? Tapi ya karena memang kontrolnya yang dipakainya itu sebagai penghukum, maka ya dia nggak mau tahu karena itu aturan sekolah. Nah, jadi kembali kepada kita bahwa selama ini mari kita merefleksikan diri, apakah saya atau kita selama ini sebagai Pak Lukman ya, yang menjadikan kontrol kita itu sebagai penghukum. Nah, kalau jawaban saya tadi itu lebih bagus manajerial. Jadi ya memang kita lihat dulu, telaah dulu masalahnya apa. Kadang anak-anak yang seperti itu tentu dia punya problem di sekolah, kayak di rumah.